Shalom. Pada siang hari ini saya ingin membawa sebuah renungan. Jangan kita khawatir di tengah-tengah melalui jaringan online, melalui streaming ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sementara orang-orang pada sibuk bilang ibadah online tidak teologialah, ibadah online tidak ada gereja, saya mau katakan dengan jelas sejelas-jelasnya. Yang saya pelajari di bangku kuliah teologi saya, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada larangan ibadah online. Kalau zaman dulu sudah ada internet, saya yakin pasti Matius atau Lukas tulis juga itu bahwa ibadah online tidak ada larangan. Haleluya. Jadi saya pikir ibadah yang penting adalah bait Allah. Gereja itu adalah tubuh kita. Gereja itu adalah hidup kita. Itu yang benar. Gereja adalah bait Allah, dan bait Allah adalah tubuh kita. Itu adalah gereja. Jadi saya tidak ambil pusing sama banyak orang bicara-bicara ibadah online itu bukan gereja lah, tidak teologi. Saya tidak ambil pusing, tapi saya mau sampaikan haleluya dalam nama Yesus. Secara teologi tidak ada larangan ibadah online. Tapi kalau kita lakukan ibadah online, kita menggenapi apa yang dan mentaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, dan kita sebagai orang percaya harus yang penuh dengan Roh Kudus harus punya hikmat. Hikmat dalam arti ya kita harus mengingati semua aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, dan kita harus menjadi teladan. Orang percaya harus menjadi teladan, taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, karena pemerintah saya jelaskan wakil Allah di dunia ini. Haleluya. Kita buka sesuai tema saya adalah jangan kita khawatir. Karena itu dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit. Kita pandang burung yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita manusia jauh lebih mulia daripada burung-burung itu? Adalah ciptaan Tuhan yang segambar dengan Allah. Jadi firman Tuhan saya katakan jangan kita khawatir. Kenapa kita perlu khawatir dengan kehidupan kita yang sekarang jelas banyak mengganggu kita, bahwa COVID-19 ini bikin kita khawatir. Tapi saya mau katakan Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu saya rindu mengangkat tema ini. Karena apa? Karena supaya kita dikuatkan semuanya, supaya kita dikuatkan, supaya kita betul-betul diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar iman kita tidak ada yang berubah, karena Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini. Amin, Yesus. Jangan kita khawatir. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Kita memiliki hikmat Roh Kudus, dan Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan makan dan minum. Karena apa? Karena Tuhan tahu manusia sering dikhawatirkan oleh masalah makan dan minum. Dan yang Tuhan paling khawatir, yang manusia paling khawatir adalah bagaimana dia harus hidup, bagaimana harus dia makan, bagaimana dia harus menyikapi kehidupan ini. Karena apalagi situasi dampak COVID ini berdampak kepada kehidupan
pekerjaannya atau usahanya. Tapi saya mau katakan bahwa ikut Yesus tidak perlu khawatir. Amin. Ikut Yesus bukan fokus pada makan dan minum. Ikut Yesus bukan fokus pada makan dan minum. Saudara, ikut Yesus adalah fokus kepada kehidupan kita. Ikut Yesus fokusnya supaya kita tidak berdosa. Ikut Yesus adalah tujuan utama, adalah kehidupan yang seiring dengan Yesus, segambar dengan Yesus, sekehendak dengan Yesus, karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita khawatir juga, itu kita berdosa. Kenapa? Karena kita meragukan kuasa Allah, kuasa Tuhan kita yang sangat besar dan dahsyat. Walau hanya makan dan minum saja, itu orang-orang makan dan minum dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita hanya mencari makan dan minum, artinya kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tetapi mari sebagai orang percaya kita fokus kepada Yesus kita. Kita fokus kepada iman kita. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang jelas saya tidak perlu bacakan, karena seorang kaya yang datang, seorang anak muda kaya yang datang kepada Yesus dan mengatakan, apa yang harus saya lakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Kata Yesus, kamu harus hormat orang tua. Kamu tidak boleh melakukan hal A dan B macam-macam. Kamu tidak boleh berzina. Kamu tidak boleh macam-macam. Anak mudanya mengatakan, saya sudah melakukan itu. Nah, Yesus bilang, oh, ada satu hal lagi yang belum engkau lakukan. Apa? Jualah seluruh hartamu dan datang kepadaku. After you jual hartamu, datang kepadaku dan menjadi muridku dan ikutlah aku. Nah itu, anak muda itu terdiam sejenak, berpikir, dan ini adalah hal yang terberat. Apa maksud cerita ini yang Tuhan sampaikan kepada anak muda itu? Jualah semua hartamu, itu berbicara kesombongannya kita. Kesombongan kita, harga diri kita, martabat kita. Kesombongan itu ada pada setiap orang. Banyak orang percaya kadang-kadang suka berfantasi dengan kesombongannya. Bahkan hamba-hamba Tuhan suka berfantasi dengan kesombongan pemahaman teologianya. Ya, seperti saya katakan dari awal, sampai banyak sekali kebisingan-kebisingan di media sosial yang mengatakan ibadah online tidak teologia segala macam. Saya sudah sampaikan tadi bahwa itu hanyalah kebisingan-kebisingan orang-orang yang saya tidak tahu apa tujuannya. Tapi yang saya mau katakan, kita buang kesombongan kita, kita buang keegoisan kita, karena di dalam Tuhan harus bersatu di dalam kasih Kristus. Tuhan mengajarkan kasih. Kasih itu tidak saling memarahi, kasih itu tidak saling menghujat, kasih itu tidak pernah membenci orang, kasih itu sama-sama bergandeng tangan. Jualah semua hartamu, berbicara martabat, berbicara kehidupan kehidupan anak muda yang pride. Dan yang kedua, setelah Yesus bilang jualah semua, tinggalkanlah karaktermu yang lama, tinggalkanlah kesombonganmu, tinggalkanlah keangkuhan hidupmu, dan setelah itu engkau datang, layanilah aku, ikutlah aku, ikutlah Tuhan. Artinya melayani Tuhan dengan talenta kita masing-masing, dengan apa yang kita miliki, dengan talenta kita, dengan kemampuan kita bermain musik atau memimpin puji-pujian. Kita layani Tuhan, kita ikut Dia menjadi murid. Dan di dalam pelayanan kita, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan semakin hari dibentuk. Dan yang saya katakan bahwa ketika kita melayani Tuhan,
ada proses perubahan karakter. Karena ketika engkau melayani Tuhan, engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan, engkau berikan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, ada perubahan, ada proses. Keegoisan kita hilang. Dan itu yang Tuhan harapkan. Kesombongan kita hilang. Keangkuhan kita hilang. Yang ada kasih semakin menguasai hidup kita. Sehingga kita akan saling sesama manusia, sesama kita akan saling menghormati. Kita akan menghormati saudara-saudara kita. Tidak memandang dari lapisan suku dan agama. Kita akan memberikan hormat itu. Kita tidak akan saling merasa kita lebih hebat. Kalau engkau sudah melayani Tuhan, maka engkau tidak akan pernah khawatir akan hidupmu. Karena apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau khawatirkan, apabila engkau sudah bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus, engkau tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupmu ini. Karena di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada kepastian janji Tuhan berlaku buat orang percaya. Ayub 42 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak pernah hidup kita akan gagal. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah membuat kita ingin gagal. Ayub 42 ayat 2 jelas Tuhan menjaga kita, memelihara kita supaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan gagal. Karena kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam berusaha, engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak punya modal. Tapi engkau bersekutu dengan Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Tuhan asalkan engkau fokus, engkau setia, engkau kerja keras. Dengan caranya Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Engkau tidak memiliki pekerjaan, dengan caranya Tuhan, Tuhan akan berkati pekerjaanmu. Engkau tidak pernah naik karirmu, dengan caranya Tuhan. Asal engkau rajin bekerja, engkau setia, engkau jujur kepada ownermu atau pemilik perusahaan, taat dan disiplin dalam bekerja, Tuhan akan angkat engkau. Karena apa? Engkau adalah orang yang setia. Engkau adalah setia kepada pekerjaan. Karena engkau setia kepada Tuhan, otomatis engkau setia kepada pekerjaanmu. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan pendek ini, apapun terlepas masalah pergunjingan di mana-mana, tapi mari kita tetap setia selama COVID-19 ini masih belum bisa diprediksi, belum ada vaksinnya. Apapun cara kita beribadah, baik melalui online atau melalui mendengar firman-firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memberitakan firman Tuhan melalui online juga, engkau semakin dipulihkan, engkau semakin mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau hidup dengan Tuhan, Allah yang dahsyat itu, Tuhan atau Tuhan yang dahsyat itu akan menolong engkau, mengangkat hidupmu, membawa engkau kepada sebuah kepastian hidup yang kekal selama-lamanya. Dan di dalam kepastian itu tidak ada rasa khawatir, karena rasa khawatir itu milik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan dari lapisan apa saja, mereka tidak pernah akan rasa khawatir, karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah akan datang menolong mereka. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, maka Tuhan akan tolong kita. Firman Tuhan, saya tidak pernah dimanapun jemaat yang saya kasihi, jemaat GKB Given yang saya cintai, di rumah semuanya, apapun yang kau lakukan saat ini, tapi saya mau katakan, jangan pernah khawatir, karena Tuhan itu ada dengan kita. Tuhan itu setia dengan kita. Tuhan itu mencintai kita.
Jangan pernah kita khawatir karena burung di udara yang tidak menuai, yang tidak bekerja, yang tidak menyimpan makan di mana-mana, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan, segambar dengan Dia, yang ketika Adam diciptakan, Allah menghembuskan nafasnya, nismat Kain ke dalam mulut Adam, sehingga Adam bisa bernafas. Dan itu yang terjadi. Ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada rohnya Allah. Karena roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir. Demikian firman Tuhan. Semoga kita semua di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, wabah virus ini yang berdampak kepada ekonomi, kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, dan Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita, memberikan anugerah pertolongan kepada kita. Itu yang saya mau sampaikan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama hidup di dalam rancangan Tuhan, hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kalau engkau taat, engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau bersekutu dengan Roh Kudus, engkau tidak akan memiliki rasa khawatir itu. Haleluya. Amin.